Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Pasca peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perundingan tentang wilayah Indonesia dengan Belanda, kawasan Timor Timur tidak masuk sebagai wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut karena wilayah Timor Timur masih berstatus sebagai daerah jajahan Portugis. Timor Timur melakukan integrasi di Indonesia dengan bergabung menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Wilayah Timor Timur meliputi wilayah bekas kolonial Portugis di Pulau Timor bagian timur. Masuknya wilayah Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia dilakukan melalui sebuah operasi yang dikenal dengan nama Operasi Seroja. Pendudukan Indonesia atas Timor Timur dimulai pada bulan Desember tahun 1975 dan berlangsung hingga Oktober tahun 1999. Setelah berabad-abad diperintah oleh Portugis, kudeta tahun 1974 di Portugal memicu dekolonisasi di bekas koloninya, menciptakan ketidakstabilan di Timor Timur dan ketidakpastian akan masa depannya. Sebenarnya bagaimana sejarah benar tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur? Kak Chloe. Pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Pendudukan Indonesia atas Timor Timur dimulai pada bulan Desember tahun 1975 dan berlangsung hingga Oktober tahun 1999. Setelah berabad-abad diperintah oleh Portugis, kudeta tahun 1974 di Portugal memicu dekolonisasi di bekas koloninya, menciptakan ketidakstabilan di Timor Timur dan ketidakpastian akan masa depannya. Setelah Perang Saudara berskala kecil, Fretilin yang pro-kemerdekaan mendeklarasikan kemenangan di ibu kota Dili dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November tahun 1975. Dengan klaim bahwa pemimpin-pemimpin di Timor Timur meminta bantuan, pasukan militer Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur pada tanggal 7 Desember tahun 1975 atas desakan Australia dan dukungan Amerika Serikat, dan pada 1979 militer Indonesia telah menghancurkan semua perlawanan terhadap pendudukan Indonesia di Timor Timur. Setelah diadakannya suatu pemungutan suara yang dianggap kontroversial karena dikatakan tidak sesuai dengan keinginan rakyat Timor Timur yang sesungguhnya, Indonesia mendeklarasikan wilayah Timor Timur sebagai Provinsi Indonesia, Provinsi Timor Timur. Segera setelah invasi, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Indonesia di Timor Leste dan menuntut untuk segera menarik pasukan dari kawasan. Hanya Australia dan Indonesia saja yang mengakui Timor Timur sebagai provinsi, dan segera setelahnya mereka memulai negosiasi untuk berbagi sumber daya yang ditemukan di celah Timor. Pemerintah lain, termasuk diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Malaysia, juga mendukung pemerintah Indonesia. Namun, invasi Timor Leste dan juga pemberangusan terhadap gerakan kemerdekaan di sana telah menyebabkan kerusakan hebat pada reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata internasional. Selama 24 tahun, pemerintah Indonesia melakukan penyiksaan, perbudakan seksual, pembunuhan di luar hukum, pembantaian, dan kelaparan yang disengaja secara rutin dan sistematis. Pembantaian Santa Cruz tahun 1991 menyebabkan kemarahan di seluruh dunia,
dan sejumlah laporan tentang pembantaian-pembantaian lainnya juga mencuat. Walaupun begitu, perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Dia tetap kuat. Pada tahun 1996 hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada dua orang pria dari Timor Timur, Carlos Felipe Ximénez Belo dan José Ramos Horta, atas usaha mereka untuk mengakhiri pendudukan secara damai, referendum, pemungutan suara, pada 1999 untuk menentukan masa depan Timor Timur menghasilkan mayoritas yang mendukung kemerdekaan. Dan pada tahun 2002 Timor Timur menjadi negara merdeka. Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur memperkirakan jumlah korban tewas selama pendudukan dari kelaparan dan kekerasan berada di antara 90.800 dan 202.600 dan termasuk antara 17.600 dan 19.600 kematian atau menghilang karena kekerasan, dari populasi 1999 yang mencapai sekitar 823.386 orang. Komisi ini menyatakan bahwa pasukan militer Indonesia yang bertanggung jawab atas sekitar 70% pembunuhan akibat kekerasan. Setelah pemungutan suara tahun 1999 untuk memilih kemerdekaan, kelompok paramiliter yang bekerja dengan militer Indonesia melakukan gelombang kekerasan di mana sebagian besar infrastruktur di Timor Timur hancur. Pasukan internasional yang dipimpin oleh Australia di Timor Timur bertugas untuk memulihkan ketertiban. Setelah kepergian pasukan Indonesia dari Timor Timur, administrasi sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur mengelola wilayah tersebut selama 2 tahun, membentuk unit kejahatan berat untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999. Karena cakupan unit yang terbatas serta rendahnya vonis yang dikeluarkan Pengadilan Indonesia atas keterlibatan Indonesia di Timor Timur, banyak pengamat meminta pengadilan internasional untuk Timor Timur. Universitas Oxford mengadakan konsensus akademis dan hasilnya menyebut pendudukan Indonesia di Timor Timur sebagai genosida. Universitas Yale memakai kasus Timor Timur dalam kurikulum bagian dari program studi genosida. Latar belakang, Portugis pertama kali tiba di Timor pada abad ke-16, dan pada tahun 1702 Timor Timur berada di bawah pemerintahan kolonial Portugis. Kekuasaan Portugis sangat lemah sampai pulau itu dibagi dengan kerajaan Belanda pada tahun 1860. Menjadi sebuah medan pertempuran yang signifikan selama Perang Pasifik, Timor Timur diduduki oleh 20.000 tentara Jepang. Pertempuran tersebut membantu mencegah pendudukan Jepang di Australia, tetapi mengakibatkan 60.000 kematian orang Timor Timur. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia II di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia tidak mengklaim kendali atas Timor Timur, dan selain dari retorika anti-kolonial umum, Indonesia tidak menentang kendali Portugis atas wilayah tersebut. Pemberontakan tahun 1959 di Timor Timur melawan Portugis tidak didukung oleh pemerintah Indonesia. Sebuah dokumen PBB tahun 1962 mencatat, pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa mereka memelihara hubungan persahabatan dengan Portugal dan tidak memiliki klaim atas Timor Portugis. Jaminan ini berlanjut setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965. Pada bulan Desember tahun 1974, seorang pejabat Indonesia menyatakan, Indonesia tidak memiliki ambisi teritorial,
Jadi tidak ada pertanyaan tentang Indonesia yang ingin mencaplok Timor Portugis. Pada tahun 1974, sebuah kudeta di Lisbon menyebabkan perubahan signifikan dalam hubungan Portugal dengan koloninya di Timor. Pergeseran kekuasaan di Eropa memperkuat gerakan kemerdekaan di koloni-koloni seperti Mozambik dan Angola, dan pemerintah Portugis yang baru memulai proses dekolonisasi untuk Timor Timur, yang pertama merupakan pembukaan proses politik. Fretilin, UDT, dan Apodeti, ketika partai politik Timor Leste pertama kali disahkan pada April tahun 1974, tiga kelompok muncul sebagai pemain penting dalam lanskap pasca-kolonial: União Democrática Timorense, Uni Demokrasi Timor, atau UDT, dibentuk pada bulan Mei oleh sekelompok pemilik tanah yang kaya, awalnya didedikasikan untuk melestarikan Timor Timur sebagai protektorat Portugal. Pada bulan September UDT mengumumkan dukungannya untuk kemerdekaan. Seminggu kemudian, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente, Front Revolusi untuk Timor Timur Merdeka, atau Fretilin, muncul, awalnya diorganisir sebagai ASDT, Associação Social Democrata Timorense. Kelompok ini mendukung doktrin universal sosialisme, serta hak untuk merdeka. Namun, ketika proses politik menjadi lebih tegang, kelompok tersebut mengubah namanya dan menyatakan dirinya sebagai satu-satunya wakil rakyat yang sah. Pada akhir Mei, terbentuklah partai ketiga, Associação Popular Democrática Timorense, Asosiasi Demokratik Rakyat Timor, atau Apodeti, menganjurkan integrasi Timor Leste dengan Indonesia dan awalnya bernama Asociação Integraciação de Timor Indonesia, Asosiasi Integrasi Timor ke Indonesia. Apodeti menyatakan keprihatinannya jika Timor Timur yang merdeka akan menjadi lemah dan rentan secara ekonomi di kemudian hari. Nasionalis dan militer garis keras Indonesia, khususnya para pemimpin Badan Intelijen Kopkamtib dan Unit Operasi Khusus, Kopassus, melihat kudeta Portugis sebagai peluang untuk integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Pemerintah pusat dan militer khawatir bahwa Timor Lorosae yang diperintah oleh kaum kiri dapat digunakan sebagai basis serangan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bersahabat ke Indonesia, dan juga bahwa Timor Lorosae yang merdeka di dalam kepulauan dapat mengilhami sentimen pemisahan diri di provinsi-provinsi Indonesia. Ketakutan akan disintegrasi nasional diperlihatkan oleh para pemimpin militer yang dekat dengan Soeharto dan tetap menjadi salah satu pembenaran terkuat Indonesia untuk menolak kemungkinan kemerdekaan Timor Timur atau bahkan otonomi sampai akhir 1990-an. Organisasi intelijen militer awalnya mencari strategi pencaplokan non-militer, berniat menggunakan Apodeti sebagai kendaraan integrasinya. Pada bulan Januari tahun 1975, UDT dan Fretilin membentuk koalisi tentatif yang didedikasikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Pada saat yang sama, pemerintah Australia melaporkan bahwa militer Indonesia telah melakukan latihan pra-invasi di Lampung. Selama berbulan-bulan, Komando Operasi Khusus Indonesia, Kopassus, diam-diam mendukung Apodeti melalui Operasi Komodo, dinamai dari Kadal dengan nama yang sama. Dengan menyebarkan tuduhan komunisme di antara para pemimpin Fretilin dan menabur perselisihan dalam koalisi UDT, pemerintah Indonesia mendorong ketidakstabilan di Timor Timur, dan menurut pengamat, Indonesia menciptakan sebuah dalih untuk dapat menyerang Timor Timur. Pada bulan Mei, ketegangan antara kedua kelompok menyebabkan UDT menarik diri dari koalisi. Dalam upaya untuk merundingkan penyelesaian perselisihan mengenai masa depan Timor Timur,
Komisi Dekolonisasi Portugis mengadakan konferensi pada bulan Juni tahun 1975 di Macau. Fretilin memboikot pertemuan itu sebagai protes atas kehadiran Apodeti. Perwakilan UDT dan Apodeti mengeluh bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk menghalangi proses dekolonisasi. Dalam memoarnya tahun 1987, Funu, The Unfinished Saga of East Timor, pemimpin Fretilin José Ramos Horta mengenang protes kerasnya terhadap penolakan partainya untuk menghadiri pertemuan tersebut. Ini, tulisnya, adalah salah satu kesalahan politik taktis kami yang saya tidak pernah dapat menemukan penjelasan yang cerdas. Kudeta, perang saudara, dan deklarasi kemerdekaan. Ketegangan mencapai titik didih pada pertengahan tahun 1975 ketika rumor tentang kemungkinan perebutan kekuasaan dari kedua pihak kemerdekaan mulai beredar. Pada bulan Agustus tahun 1975, UDT melakukan kudeta di ibu kota Dili, dan perang saudara skala kecil pecah. Ramos Horta menggambarkan pertempuran itu sebagai berdarah, dan merinci kekerasan yang dilakukan oleh UDT dan Fretilin. Dia mengutip Komite Internasional Palang Merah, yang menghitung 2,000 sampai 3,000 orang tewas setelah perang. Pertempuran memaksa pemerintah Portugis pindah ke Pulau Atauro. Fretilin mengalahkan pasukan UDT setelah 2 minggu, yang sangat mengejutkan Portugal dan Indonesia. Para pemimpin UDT melarikan diri ke Timor Barat yang dikuasai Indonesia. Di sana mereka menandatangani petisi pada tanggal 7 September yang menyerukan integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Sebagian besar laporan menunjukkan bahwa dukungan UDT untuk posisi ini dipaksakan oleh Indonesia. Begitu mereka menguasai Timor Timur, Fretilin menghadapi serangan dari barat oleh pasukan militer Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, dan oleh sekelompok kecil pasukan UDT. Indonesia merebut kota perbatasan Batu Gade pada tanggal 8 Oktober tahun 1975, Balibo dan Maliana di dekatnya direbut 8 hari kemudian. Selama penyerbuan Balibo, anggota kru berita televisi Australia, yang kemudian dijuluki sebagai Balibo 5, dibunuh oleh tentara Indonesia. Para pejabat militer Indonesia mengatakan kematian itu tidak disengaja, sementara saksi mata dari Timor Timur mengatakan para wartawan itu sengaja dibunuh. Kematian, dan kampanye serta investigasi selanjutnya, menarik perhatian internasional dan menggalang dukungan untuk kemerdekaan Timor Timur. Pada awal November, para menteri luar negeri dari Indonesia dan Portugal bertemu di Roma untuk membahas penyelesaian konflik. Meskipun tidak ada pemimpin Timor yang diundang ke pembicaraan, Fretilin mengirim pesan yang menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan Portugal. Pertemuan berakhir dengan kedua belah pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan para pemimpin politik di Timor Timur, tetapi pembicaraan tidak pernah terjadi. Pada pertengahan November, pasukan Indonesia mulai menembaki kota Atabae dari laut dan merebutnya pada akhir bulan. Frustrasi karena kelambanan Portugal, para pemimpin Fretilin percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur. Komisaris Politik Nasional Mari Alkatiri melakukan tur diplomatik ke Afrika, mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain. Menurut Fretilin, upaya ini menghasilkan jaminan dari 25 negara, termasuk Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Mozambik, Swedia, dan Kuba, untuk mengakui negara baru itu. Kuba saat ini memiliki hubungan dekat dengan Timor Timur.
pada tanggal 28 November tahun 1975, Fretilin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur. Indonesia mengumumkan bahwa pemimpin UDT dan Apodeti di dan sekitar Balibo akan merespon keesokan harinya dengan mendeklarasikan wilayah merdeka itu untuk secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Bagaimanapun deklarasi Balibo dirancang oleh intelijen Indonesia dan ditandatangani di Bali. Hal ini kemudian digambarkan sebagai deklarasi Bali bohong, sebuah permainan kata dalam bahasa Indonesia untuk kebohongan. Portugal menolak kedua deklarasi tersebut, dan pemerintah Indonesia menyetujui tindakan militer untuk memulai aneksasinya atas Timor Timur. Invasi, pada tanggal 7 Desember tahun 1975, pasukan Indonesia menyerbu Timor Timur. Operasi Seroja adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Pasukan dari organisasi militer Fretilin, Valintil, melawan pasukan ABRI di jalan-jalan Dili dan melaporkan 400 pasukan penerjun payung Indonesia terbunuh saat mereka turun ke kota. Majalah Angkasa melaporkan 35 tentara Indonesia dan 122 dari pihak Fretilin tewas. Pada akhir tahun, 10.000 tentara menduduki Dili, dan 20.000 lainnya telah dikerahkan di seluruh Timor Timur. Kalah jumlah secara besar-besaran, pasukan Valintil melarikan diri ke pegunungan dan melanjutkan operasi tempur gerilya. Kekejaman Indonesia, sejak awal invasi dan seterusnya, pasukan ABRI terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil Timor. Pada awal pendudukan, Radio Fretilin mengirimkan siaran berikut, pasukan Indonesia membunuh tanpa pandang bulu, perempuan dan anak-anak ditembak di jalan-jalan. Kita semua akan dibunuh. Ini adalah seruan untuk bantuan internasional, tolong lakukan sesuatu untuk menghentikan invasi ini. Seorang pengungsi Timor kemudian diberitahu tentang pemerkosaan dan pembunuhan berdarah dingin terhadap wanita dan anak-anak dan pemilik toko China. Uskup Dili saat itu, Martinho da Costa Lopez, kemudian berkata, para prajurit yang mendarat mulai membunuh semua orang yang mereka temukan. Ada banyak mayat di jalan-jalan, yang bisa kami lihat hanyalah tentara yang membunuh. Dalam satu insiden, sekelompok 50 pria, wanita, dan anak-anak, termasuk wartawan lepas Australia Roger Is, berbaris di tebing di luar Dili dan ditembak. Kemudian tubuh mereka jatuh ke laut. Banyak pembantaian seperti itu terjadi di Dili, di mana para penonton diperintahkan untuk mengamati dan menghitung dengan keras saat setiap orang dieksekusi. Diperkirakan sedikitnya 2.000 orang Timor dibantai dalam 2 hari pertama invasi di Dili saja. Selain pendukung Fretilin, para migran Cina juga dipilih untuk dieksekusi. 500 terbunuh di hari pertama saja. Pembunuhan massal terus berlanjut saat pasukan Indonesia maju ke daerah pegunungan yang dikuasai Fretilin di Timor Timur. Seorang pemandu Timor untuk seorang perwira senior Indonesia mengatakan kepada mantan konsul Australia untuk Timor Portugis James Dunn bahwa selama bulan-bulan awal pertempuran pasukan ABRI membunuh sebagian besar orang Timor yang mereka temui. Pada bulan Februari tahun 1976 setelah merebut desa Aile di selatan Dili dan mengusir pasukan Fretilin yang tersisa, pasukan Indonesia menembaki sebagian besar penduduk kota dengan senapan mesin, diduga menembak semua orang yang berusia di atas 3 tahun, anak-anak kecil yang selamat dibawa kembali ke Dili dengan truk. Pada saat Aile jatuh ke tangan pasukan Indonesia, populasinya sekitar 5.000 orang,
pada saat pekerja bantuan Indonesia mengunjungi desa tersebut pada bulan September tahun 1976, hanya tersisa 1.000 orang. Pada bulan Juni tahun 1976, pasukan ABRI yang sangat terpukul oleh serangan Fretilin menuntut pembalasan terhadap sebuah kamp pengungsi besar yang menampung 5-6 ribu orang Timor di Lamaknan dekat perbatasan Timor Barat. Setelah membakar beberapa rumah, tentara Indonesia membantai sebanyak 2.000 pria, wanita dan anak-anak. Pada bulan Maret tahun 1977 mantan konsul Australia James Dunn menerbitkan sebuah laporan yang merinci tuduhan bahwa sejak Desember tahun 1975 pasukan Indonesia telah membunuh antara 50.000 dan 100.000 warga sipil di Timor Timur. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 Februari tahun 1976 oleh pemimpin UDT Lopez da Cruz bahwa 60.000 orang Timor telah terbunuh selama 6 bulan perang saudara sebelumnya, menunjukkan jumlah korban tewas sedikitnya 55.000 dalam 2 bulan pertama invasi. Delegasi Pekerja Bantuan Indonesia setuju dengan statistik ini. Sebuah laporan akhir tahun 1976 oleh Gereja Katolik juga memperkirakan jumlah korban tewas antara 60.000 dan 100.000. Angka-angka ini juga dikuatkan oleh orang-orang di pemerintahan Indonesia sendiri. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April tahun 1977 dengan The Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan jumlah korban tewas adalah 50.000 orang atau mungkin 80.000 orang. Pemerintah Indonesia menyatakan pencaplokannya atas Timor Timur sebagai masalah anti-kolonial. Sebuah buklet 1977 dari Departemen Luar Negeri Indonesia, berjudul Dekolonisasi di Timor Timur, memberikan penghormatan kepada hak penentuan nasib sendiri yang suci, dan mengakui Apodeti sebagai perwakilan sejati dari mayoritas orang Timor Timur. Ia mengklaim bahwa popularitas Fretilin adalah hasil dari kebijakan ancaman, pemerasan dan teror. Kemudian, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menegaskan kembali posisi ini dalam memoarnya tahun 2006, The Pebble in the Shoe, The Diplomatic Struggle for East Timor. Pembagian asli pulau itu menjadi Timur dan Barat, menurut pendapat Indonesia setelah invasi, adalah hasil dari penindasan kolonial yang dilakukan oleh kekuatan Imperium Portugis dan Belanda. Dengan demikian, menurut pemerintah Indonesia, pencaplokan provinsi ke-27 itu hanyalah langkah lain dalam penyatuan Nusantara yang telah dimulai pada tahun 1940-an. Tanggapan PBB dan hukum internasional. Sehari setelah invasi, Komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang untuk memperdebatkan situasi tersebut. Negara-negara yang bersekutu dengan Indonesia, termasuk India, Jepang, dan Malaysia, menulis resolusi yang menyalahkan Portugal dan partai politik Timor Leste atas pertumpahan darah. Hal itu ditolak demi rancangan yang disiapkan oleh Aljazair, Kuba, Senegal, dan Guyana, dan yang lain. Hal ini diadopsi sebagai resolusi G3485/XXX pada tanggal 12 Desember menyerukan Indonesia untuk menarik diri tanpa penundaan. 10 hari kemudian, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat mengadopsi resolusi 384/1975 yang menggemakan seruan resolusi GA untuk penarikan segera Indonesia. 1 tahun kemudian Dewan Keamanan mengungkapkan sentimen yang sama dalam resolusi 389/1976
dan Majelis Umum mengeluarkan resolusi setiap tahun antara tahun 1976 dan 1982 yang menyerukan penentuan nasib sendiri di Timor Timur. Pemerintah negara-negara besar seperti China dan Amerika Serikat menentang tindakan lebih lanjut. Negara-negara kecil seperti Costa Rica, Guinea-Bissau, dan Islandia adalah satu-satunya delegasi yang menyerukan penegakan resolusi yang kuat. Resolusi 1982 menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk memulai konsultasi dengan semua pihak yang terkait secara langsung, dengan maksud untuk menjajaki jalan untuk mencapai penyelesaian masalah yang komprehensif. Pakar hukum Roger S. Clark mencatat bahwa invasi dan pendudukan Indonesia melanggar dua elemen penting hukum internasional, hak untuk menentukan nasib sendiri dan larangan melakukan agresi. Baik petisi tanggal 7 September tahun 1975 yang menyerukan integrasi, maupun resolusi selanjutnya dari Majelis Rakyat pada Mei tahun 1976, tidak memenuhi syarat sebagai proses demokratis yang dilakukan secara tidak memihak dan berdasarkan hak pilih orang dewasa universal, sebagaimana disyaratkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 1541-15 yang menetapkan pedoman norma-norma penentuan nasib sendiri. Ketidakcukupan lainnya juga ada dalam petisi. Penggunaan kekuatan militer Indonesia di Timor Timur disebut-sebut sebagai pelanggaran Bab 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan, semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari setiap negara. Beberapa pengamat berpendapat bahwa Timor Timur bukanlah negara pada saat invasi, dan dengan demikian tidak dilindungi oleh Piagam PBB. Klaim ini mencerminkan klaim yang dibuat terhadap Indonesia oleh Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh ahli hukum Susan Mark, jika Timor Timur dianggap sebagai koloni Portugis, maka meskipun mungkin ada beberapa keraguan tentang penerapan ketentuan ini, Piagam PBB Bab 1, dalam konteks konflik bersenjata antara kekuatan kolonial dan koloninya sendiri, hampir tidak ada keraguan bahwa hal itu juga berlaku untuk kekuatan oleh satu negara berdaulat terhadap koloni negara lain. Hegemoni Indonesia. Pada tanggal 17 Desember Indonesia membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur, PSTT, yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo dari Apodeti sebagai Presiden dan Lopez da Cruz dari UDT. Sebagian besar sumber menggambarkan lembaga ini sebagai ciptaan militer Indonesia. Salah satu kegiatan pertama PSTT adalah pembentukan Majelis Rakyat, yang terdiri dari perwakilan dan pemimpin terpilih dari berbagai lapisan masyarakat Timor. Seperti PSTT itu sendiri, Majelis Rakyat biasanya dicirikan sebagai alat propaganda yang diciptakan oleh militer Indonesia, meskipun wartawan internasional diundang untuk menyaksikan pertemuan kelompok itu pada Mei tahun 1976, walaupun gerakan mereka dibatasi secara ketat. Majelis menyusun permintaan untuk integrasi formal ke Indonesia, yang digambarkan sebagai tindakan penentuan nasib sendiri di Timor Timur. Indonesia membuat Timor Timur tertutup dari dunia luar, kecuali selama beberapa tahun di akhir 1980-an dan awal 1990-an, dengan mengklaim bahwa sebagian besar orang Timor Timur mendukung integrasi. Hal ini diikuti dengan cermat oleh media Indonesia sehingga penerimaan orang Timor Timur atas integrasi mereka dengan Indonesia diterima begitu saja, dan tidak menjadi masalah bagi mayoritas orang Indonesia.
Timor Timur dilihat sebagai tempat pelatihan bagi korps perwira dalam taktik penindasan untuk Aceh dan Irian Jaya dan sangat penting dalam memastikan dominasi sektor militer Indonesia. Kampanye Indonesia dalam melawan perlawanan, para pemimpin intelijen Indonesia yang berpengaruh dengan Soeharto pada awalnya membayangkan bahwa invasi, penundukan perlawanan Fretilin, dan integrasi dengan Indonesia akan berlangsung cepat dan relatif tidak menyakitkan. Kampanye-kampanye Indonesia berikutnya hingga tahun 1976 sangat menghancurkan bagi orang Timor Timur, menguras sumber daya Indonesia secara besar-besaran, sangat merusak Indonesia secara internasional, dan akhirnya gagal. Pembunuhan besar-besaran yang dilakukan ABRI di dekat daerah pesisir selama bulan-bulan awal invasi telah mendorong sebagian besar penduduk dan sebagian besar valintil yang tersisa ke daerah-daerah pusat. Ini terbukti kontraproduktif karena membiarkan pasukan Indonesia berperang melawan musuh yang diperlengkapi dengan baik dan memiliki akses ke sumber daya pertanian dan penduduk. Penduduk sipil mulai melihat valintil sebagai penyangga terhadap ekses pasukan Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya dukungan untuk perlawanan. Dari tahun 1975 hingga 1977, Fretilin melindungi setidaknya 40% dari populasi yang telah meninggalkan daerah pesisir, dalam kondisi yang tidak ramah, dengan dukungan aktif dari komunitas yang berkumpul. SWAS memberi fakta bahwa basis kekuatan militer Indonesia tetap hampir tidak penyok oleh kesalahan perhitungan intelijen pada pertengahan 1970-an dan kegagalan yang terus berlanjut adalah ukuran dominasi militer dalam urusan Indonesia. Pada akhir tahun 1976, terjadi kebuntuan antara valintil dan tentara Indonesia. Tidak dapat mengatasi perlawanan besar-besaran dan menguras sumber dayanya, ABRI mulai mempersenjatai diri. Angkatan Laut Indonesia membeli kapal patroli penembak rudal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan, serta kapal selam dari Jerman Barat. Pada bulan Februari tahun 1977, Indonesia juga menerima 13 pesawat OV-10 Bronco dari Rockwell International Corporation dengan bantuan kredit penjualan bantuan militer asing resmi pemerintah AS. Bronco sangat ideal untuk invasi Timor Timur, karena dirancang khusus untuk operasi kontra pemberontakan di medan yang curam. Pada awal Februari tahun 1977, setidaknya 6 dari 13 Bronco beroperasi di Timor Timur dan membantu militer Indonesia menentukan posisi Fretilin. OV-10 Bronco memberikan pukulan berat bagi valintil ketika pesawat itu menyerang pasukan mereka dengan senjata konvensional dan napalm yang dipasok Soviet yang dikenal sebagai OPAM. Bersamaan dengan persenjataan baru, 10.000 tentara tambahan dikirim untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai solusi akhir. Ahli strategi TNI menerapkan strategi atrisi melawan valintil mulai September tahun 1977. Hal ini dilakukan dengan membuat wilayah tengah Timor Timur tidak mampu menopang kehidupan manusia melalui serangan napalm, perang kimia dan perusakan tanaman. Hal ini dilakukan untuk memaksa penduduk agar menyerahkan diri ke dalam penjagaan pasukan Indonesia dan merampas makanan dan penduduk valintil. Pejabat Katolik di Timor Timur menyebut strategi ini sebagai kampanye, pengepungan dan pemusnahan. 35.000 tentara ABRI mengepung daerah-daerah yang didukung Fretilin dan membunuh pria, wanita, dan anak-anak. Pengeboman udara dan laut diikuti oleh pasukan darat, yang menghancurkan desa-desa dan infrastruktur pertanian. Ribuan orang mungkin telah terbunuh selama periode ini. Pada awal 1978,
seluruh penduduk sipil desa Arsaibai, dekat perbatasan Indonesia, dibunuh karena mendukung Fretilin setelah dibombardir dan kelaparan. Keberhasilan kampanye, pengepungan dan pemusnahan, mengarah pada kampanye pembersihan akhir, di mana anak-anak dan laki-laki akan dipaksa untuk berpegangan tangan dan berbaris di depan unit-unit Indonesia mencari anggota Fretilin. Ketika anggota Fretilin ditemukan, anggota akan dipaksa untuk menyerah atau menembaki rakyatnya sendiri. Selama periode ini, tuduhan penggunaan senjata kimia di Indonesia muncul, karena penduduk desa melaporkan belatung muncul di tanaman setelah serangan bom. Radio Fretilin mengklaim pesawat Indonesia menjatuhkan bahan kimia, dan beberapa pengamat, termasuk Uskup Dili, melaporkan bahwa mereka melihat napalm dijatuhkan di pedesaan. Komisi PBB untuk Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste, berdasarkan wawancara dengan lebih dari 8.000 saksi, serta dokumen militer Indonesia dan intelijen dari sumber-sumber internasional, menegaskan bahwa Indonesia menggunakan senjata kimia dan napalm untuk meracuni persediaan makanan dan air di wilayah yang dikendalikan Fretilin selama kampanye, pengepungan dan pemusnahan. Meskipun brutal, kampanye, pengepungan dan pemusnahan, Indonesia tahun-tahun 1977 sampai tahun 1978 terbilang efektif karena berhasil mematahkan punggung milisi utama Fretilin. Presiden dan Komandan Militer Timor yang cakap, Nicolau Lobato, Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Ika Kloy.